Salam alaihim bisem Yesua Hamasyah. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya Pendeta Henry Tandianta MBS. Kita akan membahas sebuah tema Alkitab dari naskah laut setengah mati. Loh kok setengah mati, Pak? Ya, saya ditanya, Pak HTD jelaskan dong Alkitab naskah laut mati. Loh, kalau Alkitab naskah laut mati itu sudah jelas. Jadinya Alkitab Kristen murni dan konsekuen. Alkitab terbitan United Bible Society, Alkitab terbitan LAI. Itulah Alkitab naskah dari naskah laut mati. Nah, yang akan saya bahas Alkitab dari naskah laut setengah mati. Lu kok setengah mati, Pak? Ya. Poin berikut ini ya, mengalir saja ya. 1. Allah itu esa, ya. Esa itu echad, ya. Kalau dari Alkitab naskah laut mati, echad artinya satu. Bahasa Inggrisnya one. Udah, itu udah clear, sudah fix, sudah valid. Jadi echad itu artinya satu, itu Alkitab dari naskah laut mati. Nah, sedangkan mereka memahami semua itu, memahami Allah itu echad. Echad itu artinya segitiga. Ya, Allah echad itu Allah segitiga, Allah Tritunggal, Maha Sesat. Ya. Itu naskah dari Alkitab dari naskah laut setengah mati, ya. Setengah mati mereka menerjemahkan kata echad, ya. Itu dari hampir 2000 tahun nggak pernah beres-beres menerjemahkan kata echad, ya. Karena Alkitabnya dari naskah laut setengah mati, makanya setengah mati juga menerjemahkan, hanya menerjemahkan kata echad aja setengah mati loh, ya. Beda dengan Alkitab asli, ya, dari naskah laut mati, The Dead Sea Scroll, ya. Itu yang pertama. Jadi kata echad pun setengah mati. Ya, Alkitabnya dari laut setengah mati, ya. Yang kedua, ya, yang kedua bahwa Allah itu punya nama Yesus Kristus. Kalau Alkitab naskah dari laut mati, Allah itu punya nama Yesus Kristus. Ya, 1 Petrus 4 ayat 16, ya. Sebagai orang Kristen harus memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Nama Kristus kan Yesus. Yudas 1 ayat 25, Allah yang esa, juru selamat Tuhan kita, punya nama Yesus Kristus. Itu Alkitab asli murni konsekuen, terbitan United Bible Society, berdasar dari naskah laut mati, ya. Nah, para penyembah Allah segitiga mempunyai Alkitab dari naskah laut setengah mati. Makanya Allah itu nggak punya nama, ya. Allah itu namanya segitiga. Allah itu namanya Tritunggal, ya. Mosok Tritunggal kok nama, segitiga kok nama? Ya, itu karena mereka mempunyai dasar Alkitab dari naskah laut setengah mati, ya. Ya, kemudian ada satu hal yang sangat penting, bahwa Allah itu tidak berubah. Dari awal sampai akhir Allah itu tidak berubah. Yang disebut yang awal, yang akhir. Siapakah dia? Yesus Kristus, Yesua Hamasyah, ya. Ya, aslinya Yesua Hamasyah, ya. Jadi Yesua, ya, namanya Yesua, ya. Apakah Yesua itu aslinya nama Yahudi enggak, ya? Bukan. Itu nama Allah. Karena menjadi manusia sebagai orang Yahudi, maka Yesua disebut sebagai nama Yahudi, ya. Ya, begitu, ya. Itu naskah asli laut mati. Nah,
mereka mempunyai naskah Alkitab, naskah laut setengah mati ya. Karena setengah mati maka Allahnya tidak konsisten gitu. Ya. Dulu Allahnya siapa, lalu muncul Bapa. Allah segitiga. Allah segitiga itu kan baru muncul tahun 30 Masehi, betul? Allah segitiga itu baru muncul 30 Masehi. Lah sebelum Allah segitiga apa? Allah segi dua, Pak. Ya. Sebelumnya lagi Allah segi satu, Pak. Setelah Allah segitiga, Allah segi empat. Ya. Ya itu karena Alkitab dari naskah laut setengah mati. Makanya Allah Alfa Omega mereka juga jungkir balik beribu-ribu tahun nggak bisa clear. Allah itu harus Alfa Omega, harus yang Alfa dan Omega. Alfa itu yang awal, siapa? Yesus. Kalau yang awal itu Yesus, yang akhir Yesus. Nggak mungkin yang awal Yesus tahun 33 muncul Allah segitiga. Lalu sekarang Allah berapa ya? Allah segi empat, ya toh. Bapa, Anak, Roh Kudus, ada Bunda. Ya, jadi Allah yang benar itu harus Allah yang awal, yang akhir. Itu karena Alkitab naskah laut mati, the Dead Sea Scroll. Nah, kalau para penyembah Allah segitiga, Tritunggal Maha Sesat kan berdasar dari naskah laut setengah mati. Makanya Alfa Omega ya setengah mati, kagak beres-beres. Demikian pula tentang Allah dan Tuhan, Yohanes 1 ayat 1. Tidak bisa membedakan firman F huruf besar yang adalah Allah dengan firman yang perkataan Allah. Ya, firman berfirman. Mereka nggak ngerti itu. Firman berfirman, ya. Allah berfirman, ya. Sehingga firman itu dikira pikiran Allah, sehingga Allah itu pribadi, dua pribadi. Kapan jadi tiga pribadi nggak jelas ya. Tetapi Alkitab yang berdasarkan dari naskah laut mati, ya, Tuhan pasti Allah, ya. Allah adalah yang duduk di tata surga, Tuhan adalah yang berkarya. Tetapi mereka para penyembah Allah segitiga, Allah Tritunggal Maha Sesat, mereka menyembah bahwa Tuhan itu beda dengan Allah, ya. Yang jadi Tuhan itu Yesus, yang jadi Allah itu Bapa. Lagi-lagi tidak konsisten. Itu karena mereka mendasarkan memakai Alkitab berdasarkan naskah dari laut setengah mati. Ya itulah penjelasannya. Jadi saya ditanya naskah Alkitab The Dead Sea Scroll, ya, naskah dari laut mati. Saya menjelaskan naskah dari laut setengah mati. 90% gereja di luar sana mengimani Alkitab berdasarkan naskah dari laut setengah mati. Makanya Tuhan sama Allah dibedakan, nggak clear-clear. Yohanes 1 ayat 1 tidak clear-clear ribuan tahun. Demikian pula Allah yang esa kata eka tidak clear-clear ribuan tahun. Demikian pula Alfa Omega kagak clear-clear. Demikian pula Allah itu harus punya nama juga enggak clear. Ribuan tahun sampai hari ini, ya, tidak clear-clear. Padat, singkat, dan clear. Itulah penjelasan tentang The Dead Sea Scroll, ya, naskah laut mati yang menjadi dasar Alkitab, terutama Alkitab Perjanjian Baru. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar, Allah segala masa sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, amin.